Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur hari baru Tuhan karuniakan kepada kita untuk dapat kita menikmati segala kasih karunia-Nya. Bahkan pertolongan Tuhan memimpin kita melakukan banyak perkara di sepanjang hari ini. Bersama-sama di Bread of Life, kita akan mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus senantiasa akan pimpin, tolong kita semua untuk mengerti firman Tuhan ini menjadi satu otoritas dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur hari yang baru Tuhan karuniakan kepada kami. Kau bangunkan kami pagi hari ini dengan anugerah rahmat yang baru, nafas kehidupan yang menyegarkan jiwa kami, kekuatan hikmat yang menjadi pertolongan kami menjalankan tugas, tanggung jawab, peran yang dipercayakan kepada kami, dan kami mengerjakannya sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kami akan belajar firman Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami semua agar firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, dapat kami mengerti, kami simpan dalam hati, dan menjadi otoritas dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-7 hingga ke-12. Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 hingga ke-12, demikian firman Tuhan. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, memberikan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, yaitu berdua lebih menguntungkan. Berdua lebih menguntungkan. Di dalam lomba lari 5.000 meter wanita di Olimpiade Rio tahun 2016, ada dua orang pelari, yaitu bernama Nikki Hamblin dari Selandia Baru dan juga AB Agustino dari Amerika Serikat. Mereka berlomba
Dan ketika mereka sedang berlari, Niki dan Abe ini bertabrakan dan sama-sama jatuh. Abe segera bangkit, tetapi dia berhenti. Tidak segera berlari, tetapi menolong Niki untuk dapat bangkit berdiri. Dan setelah keduanya bangkit berdiri, mereka berlari melanjutkan lomba. Tetapi tidak lama, Abe kemudian berlari tertatih-tatih. Ternyata kakinya cedera, terluka akibat terjatuh tadi. Niki yang melihat yang sedang berlari ini, kemudian tiba-tiba dia menghentikan larinya, menghampiri Abe, memberikan semangat kepada Abe untuk dapat terus berlari mencapai garis finish. Setelah berpesan, berikan semangat, Niki kemudian melanjutkan larinya dan menunggu Abe di garis finish. Ketika Abe berlari dengan tertatih-tatih dan akhirnya sampai di garis finish, yang sungguh indah adalah kemudian Niki memeluk Abe. Dua orang yang harusnya bersaing, berkompetisi, bertanding di dalam sebuah perlombaan lari. Tetapi sungguh apa yang disaksikan oleh Niki dan Abe ini menunjukkan bahwa kita tidak dapat menyelesaikan pertandingan, perlombaan itu seorang diri. Kita membutuhkan orang lain. Berdua itu lebih menguntungkan. Bagian firman Tuhan yang kita baca, pengkhotbah melihat ada satu hal yang sia-sia dalam kehidupan ini apabila orang itu seorang diri saja. Perhatikan di dalam ayat yang ke-7. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ayat ke-8. Ada seorang sendirian dalam menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Dan di sana dijelaskan bagaimana seorang yang sendirian ini hidupnya adalah sia-sia. Untuk siapa dia berjerih lelah? Untuk apa dia kemudian harus bersenang-senang? Seorang diri, apa gunanya? Maka kemudian ayat 8 dikatakan dengan jelas di sana, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kitab Pengkhotbah kemudian menggambarkan betapa berdua itu lebih baik, berdua lebih menguntungkan. Karena jikalau seorang terjatuh, sama seperti tadi kisah Abe dan Niki, ada orang yang akan mengangkat, ada saudara yang akan menolong, ada sahabat yang akan memberikan dukungan, dorongan semangat bagi mereka yang terjatuh. Bahkan dikatakan kalau satu orang kita mudah dikalahkan, tetapi kalau berdua kita akan lebih kuat. Bahkan dikatakan setali 3 lembar akan tidak mudah lagi dipatahkan, tetapi semakin kuat di dalam menjalani kehidupan hari demi hari yang digambarkan sebagai perlombaan rohani bagi kita orang-orang percaya. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, dalam hidup ini kita orang-orang percaya adalah orang-orang yang sedang menjalani perlombaan rohani. Kita tidak dapat seorang diri menjalani perlombaan rohani ini untuk menyelesaikan sampai kepada tujuan kita di dalam kekekalan. Tapi kita membutuhkan saudara-saudara seiman. Sehingga ketika kita ada di dalam kesulitan, kita jatuh, kita gagal, ada saudara seiman kita yang akan mengangkat kita, memberikan semangat kepada kita, memberikan dorongan kepada kita untuk terus berjalan
berlari mencapai tujuan yang sudah Allah tetapkan. Kita tidak berlomba untuk saling mengalahkan, tetapi kita berlomba sebagai satu anggota dari tim yang sama. Acap kali dalam kehidupan yang kita jalani, di dalam kehidupan berjemaat bersama dengan saudara-saudara seiman, kita menganggap saudara seimannya ada saingan kita. Kita menjadi iri atas karunia yang dia miliki. Kita menjadi iri atas berkat yang lebih banyak Tuhan berikan kepada mereka. Kita menjadi iri ketika saudara seiman kita mencapai kehidupan yang lebih baik. Kita menganggap bahwa kita kalah, kita gagal dalam perlombaan. Tetapi ingat bahwa dalam perlombaan rohani, kita harus menyelesaikannya dengan memelihara iman dan melakukan segala hal yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita untuk mencapai garis finish, untuk menyelesaikan pertandingan. Ini menggambarkan kepada kita bahwa kita berlari bukan untuk saling mengalahkan. Kita berlari dalam perlombaan rohani dalam dunia ini untuk bersama-sama mencapai garis akhir dengan memelihara iman dan melakukan segala hal yang Tuhan karuniakan kepada kita. Dan kita tidak bisa menyelesaikannya seorang diri. Ada masanya kita akan jatuh, dan kita butuh saudara seiman yang menolong kita. Pada saat yang lain ada seseorang saudara kita yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan kasih, membutuhkan dorongan semangat dari kita untuk terus bangkit dan menyelesaikan pertandingan rohani ini sampai akhir, di mana Tuhan sudah sediakan mahkota kehidupan bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Perhatikan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat. Paulus mengatakan demikian, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Paulus menggambarkan bahwa dirinya di dalam pertandingan perlombaan rohani telah mencapai garis akhir, sudah mengakhiri, menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dengan memelihara iman, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan Paulus tidaklah seorang diri. Perhatikan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-11 hingga ke-13. Dikatakan demikian, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau Timotius kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama pergamen itu. Lihat, Paulus juga membutuhkan saudara-saudara seiman, akan sepelayanan di dalam menyelesaikan perlombaan rohani dalam kehidupan hari demi hari. Demikian juga setiap kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus, kita sedang menjalani perlombaan rohani. Dan kita membutuhkan saudara-saudara seiman kita dalam menyelesaikan pertandingan dengan baik ini, untuk mencapai garis akhir yang Tuhan tempatkan bagi kita, yaitu mahkota kemuliaan di surga kelak. Dan kita tidak dapat menjalaninya seorang diri. Ya, berdua lebih baik, berdua lebih menguntungkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, temukan, dapatkan
bangun komunitas di mana kita dapat bertumbuh bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita yang akan menegur kita, menasehati kita, menolong kita, mengangkat ketika kita jatuh. Dan pada saat yang lain, kita dapat melihat ada saudara-saudara kita yang hidup dalam segala kesusahannya. Kita dapat menolong, kita dapat membantu mereka untuk terus berjalan dalam perlombaan rohani ini menuju tempat di mana Allah sudah sediakan bagi kita semua. Berdua lebih menguntungkan, berdua lebih baik. Karena itu jangan melangkah dalam dunia ini seorang diri saja. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur dalam kehidupan kami di tengah dunia. Tuhan tempatkan satu komunitas, satu jemaat, saudara-saudara seiman yang boleh hidup bersama-sama dengan kami dalam menjalani perlombaan rohani di tengah dunia ini. Banyak perkara kami hadapi, membuat kami kadang terjatuh, tersandung, patah semangat, putus asa. Tapi sungguh Tuhan ajarkan kami tidak hidup seorang diri saja, tetapi berdua lebih baik, berdua lebih menguntungkan. Punya saudara-saudara seiman yang dapat mengangkat ketika kami jatuh, yang memberikan dorongan semangat ketika kami mulai undur dan patah semangat, putus asa. Punya saudara seiman yang mendoakan kami, bahkan berikan pertolongan, bantuan, kebaikan kepada kami ketika kami ada di dalam segala keterbatasan dan kesulitan. Sungguh ini mengajarkan kepada kami pun siap untuk menolong, membantu, memberikan semangat kepada saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan dalam kehidupan di dunia ini, dalam perlombaan rohani di tengah dunia ini. Mengucap syukur untuk komunitas di mana kami dapat berjemaat. Sungguh Tuhan, Engkau berkati kami belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, bukan saling bersaing, saling mengalahkan untuk mencapai garis akhir, tapi sungguh bersama-sama bergandengan tangan melangkah untuk mencapai garis akhir, menyelesaikan perlombaan rohani ini di surga kelak bersama-sama satu dengan yang lain sebagai satu anggota tubuh Kristus. Kami serahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, Kau berkati segala usaha kami, pekerjaan kami, studi kami, bahkan pelayanan kami. Tuhan akan membuatnya berhasil, dan segala perjalanan kami Tuhan karuniakan keselamatan dan keberuntungan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan akan sembuhkan, pulihkan mereka. Tuhan akan memberikan hati yang gembira, yang sanggup, yang dapat mengalahkan segala kelemahan fisik. Ganti dengan pengharapan bersama Tuhan Yesus ada pemulihan, kesembuhan yang terjadi. Bagi kami ada dalam kedukaan, keputusasaan, Tuhan berikan semangat, penghiburan kepada kami. Bagi kami yang berbeban berat, Tuhan berikan kekuatan kepada kami sanggup menanggungnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Berdoa bagi gereja-gereja Tuhan sebagai wadah, komunitas, tempat di mana kami berjemaat untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami sadar bahwa kami tidak dapat mencapai garis akhir sendirian. Kami perlu sahabat, kami perlu saudara-saudara seiman yang boleh bersama-sama berlari di dalam lomba rohani dalam dunia ini untuk mencapai garis akhir, mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami, yang setia, yang memelihara iman. Berkati gereja-gereja Tuhan, segenap hamba Tuhan, penatua, diaken,
jemaat kami saling bergandengan tangan untuk mengerjakan bagian kami seturut karunia Tuhan, untuk saling mengasihi, saling membangun, saling menolong, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Engkau berkati untuk para tenaga medis, mereka yang terlibat pelayanan baik di rumah sakit, puskesmas atau pusat-pusat pelayanan. Tuhan berikan hikmat, berikan kasih, berikan kekuatan, pertolongan, sehingga melalui segala pelayanan yang dikerjakan, dilakukan, ada kesembuhan, ada pemulihan bagi mereka yang dilayani. Kami berdoa biarlah negara kami Indonesia terus dapat mengembangkan sarana pelayanan kesehatan ini semakin baik, semakin maju, semakin berkembang, sehingga pelayanan kesehatan di tengah masyarakat pun semakin hari semakin membaik, meningkat, dan kami sungguh merasakan betapa Tuhan boleh campur tangan di dalam setiap pelayanan kesehatan di negara kami Indonesia ini terus berkembang lebih baik lagi. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, hikmat, dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan penyertaan Roh Kudus senantiasa melangkah dalam kehidupan kami satu hari demi satu hari. Pertolongan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang memelihara iman sampai menyelesaikan pertandingan kami dengan baik, karena saudara-saudara seiman yang boleh menolong kami satu dengan yang lain, dan anugerah Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara Sobat Messenger, dalam perlombaan rohani kehidupan kita sekarang ini, kita tidak dapat seorang diri. Kita membutuhkan saudara-saudara seiman kita yang lain. Berdua lebih menguntungkan, berdua lebih baik, karena kita dapat menyelesaikan segala perkara dalam kehidupan di tengah dunia ini bersama dengan Tuhan yang mengutus sahabat-sahabat kita untuk berlari bersama, menyelesaikan pertandingan ini dengan baik, dan memelihara iman kepada Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.